tempelkan lagi. Buka dulu double tape-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Jilihati, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang, akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Nurmila MPD, kemudian dengan guru yang observasi yaitu Bapak Ahmad Sukri SPD. Baiklah, kegiatan pasca observasi ini kita lakukan adalah untuk merefleksikan hasil observasi yang telah kita lakukan pada waktu yang lalu. Baiklah, Pak Ahmad, bagaimana perasaan Bapak Ahmad setelah melakukan observasi waktu di kelas ini? Bisa cerita? Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Perasaan saya pada saat Ibu melakukan observasi, tentu sebagai seorang guru, karena awal dari mengobservasi, jadi agak sedikit grogi terhadap diri saya Bu. Jadi itu yang dari awalnya. Nah, kemudian setelah pembelajaran lama berlangsung gitu Bu, jadi perasaan itu udah hilang. Ya, udah normal seperti biasa lagi. Dan sampai selesai berarti dan seperti biasa, Tidak grogi lagi ya. Kemudian kira-kira selama observasi itu ada catatan-catatan yang Ibu tangkap itu ada beberapa hal ya. Mungkin seperti itu. Bagaimana bisa Bapak Rahmat ceritakan tahap-tahapan langkah-langkah dalam saat melakukan observasi dalam proses pembelajaran tersebut? Baik Bu, tahap pelaksanaan dalam pembelajaran pertama di awal dengan membuka peserta didik berdoa, kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib, kemudian ada pula literasi sekitaran 15 menit itu di tahapan awal. Terus masuk ke langkah-langkah yang Rahmat gunakan yaitu program basic learning (PBL), yang mana di kegiatan pendahuluan itu ada identifikasi masalah. Kemudian peserta didik melakukan identifikasi masalah, kemudian pengelompokan, pekerja kelompok, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tersebut. Jadi kegiatan itu sesuai lah dengan langkah-langkah program basic learning. Kira-kira menurut Bapak Ahmad dalam melaksanakan langkah-langkah PBL tadi ada kendala tidak saat melakukan proses pembelajaran ini? Kendala yang saya alami Bu pada saat proses pembelajaran kemarin itu ada beberapa hal yang saya terkendala. Yang pertama di identifikasi masalah, yaitu saya menjelaskan segitiga. Judulnya saya mengajarkan materi tentang bangun datar sifat-sifatnya di kelas 5. Jadi pada saat pembelajaran itu saya tidak menggunakan gambar segitiga. Jadi saya menuliskan di papan tulis, menggambarkan segitiga itu dan persegi di papan tulis, sehingga pada saat saya menggambar di papan tulis itu kelihatan peserta didik tidak kondusif lagi, tidak fokus terhadap pembelajaran, karena pada saat tidak ada kondusif lagi, seperti ada temannya yang mengganggu ya di sebelahnya, sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian pada saat pengelompokan itu saya bikin kelompoknya di awalnya 4 kelompok.
Jadi ada media tabel namanya, itu saya bikin 2 buah aja. 2 buah itu untuk presentasinya nanti, untuk menempelkan ciri-ciri bangun datarnya itu. Jadi setelah saya bikin 4, lalu saya bagi 2 lagi menjadi 2 kelompok. Di sana juga tidak kondusif juga, banyak kekeliruan di sana. Tidak peserta didik itu di dalam kelompok itu tidak kurang saling kerjasamanya, karena tidak mendapat bagian mungkin di dalam kelompok tersebut. Dan di situ yang saya merasa kesulitan di dalam proses pembelajaran kemarin. Jadi mungkin ketika pas waktu membuat gambar segitiga itu, Iya. mungkin bisa jadi diminta siswa per kelompok membuat ke depan kan. Nah, jadi mereka berlomba-lomba sehingga masing-masing kelompok itu membuat ke depan kan gambar itu. Atau mungkin bisa juga dengan memberikan gambar yang fokus, atau dibawa gambarnya yang benar-benar gambar itu bangun dua datar. Itu bangun dua datar. Bangun datar. Jadi bangun datar itu yang dibawa. Itu. Nah, kemudian mengenai mengenai yang menempel itu ke depan itu, kira-kira menurut Bapak Rahmat itu kenapa itu bisa terjadi? Tidak adanya kerjasama di dalam kelompok. Itu yang menempel yang 2 kelompok itu ya, Iya. ke depannya. Karena dia sangat ramai dan ciri-cirinya ini sedikit loh. Jadi dia ini sibuk dengan masing-masing karena tidak ada bekerja sama lagi. Seharusnya dia dirumbukkan dulu, diambilnya satu ciri-cirinya, di bagian dia berdiskusi dulu di bagian mana yang harus hendaknya dia tempelkan di papan tulis di dalam tabel kertas karton itu. Karena di situ baru pembelajaran dirasa efektif. Tapi kemarin itu sangat di luar kenyataannya gitu. Jadi Di luar yang dibayangkan. Dalam satu kelompok itu seharusnya nanti ketika satu kertas itu diberikan, dipilih siapa yang akan menempelkan ke depannya. Iya. Jadi ketika dia menempelkan ke depan, sudah tahu nih kelompok satu yang ini menempelkan. Jadi tidak menumpuk-numpuk. Jadi juga kalau seperti itu kan dipilih yang satu ini misalnya mencari jawaban betul, yang satu ini menempelkan ke depan gitu. Jadi semua dalam satu kelompok itu bekerja sama gitu kan. Kemudian setelah melakukan observasi ini, kira-kira apa perubahan atau rencana ke depan yang akan Bapak lakukan setelah melihat tadi kendala-kendala yang ditemukan saat observasi, sehingga bisa menjadi pelajaran nanti ke depannya? Setelah observasi kemarin jadi kan ada beberapa kendala kemarin itu bisa diatasi. Setelah saya pikir bisa diatasi dengan untuk menuliskan itu sama kata ibu tadi, disuruh anak itu ke depan atau dibikin poin-poin supaya anak itu terkondisikan. Yang kedua itu masalah kelompok itu. Jadi kelompok itu tidak bisa dibagi 2, sedangkan murid 25 banyaknya. Jadi satu kelompok itu 12 orang. Seharusnya dibikin 5 kelompok biar terarah gitu. Berarti tabel apanya itu harus ada 5. Harus ada 5 gitu. Kemarin itu ada 2 ya. Ada 2 ya. Kemudian apa lagi kira-kira bagian mana lagi yang harus ada yang rencana perubahan yang Bapak lakukan? Bagian mana lagi? Apakah hanya 2 itu saja? Kira-kira area pengembangan ke depannya akan Bapak lakukan? Kira-kira ada bagian mana lagi? Atau mungkin ke scriptingnya, atau ke rewardnya, atau ke waktu itu catatan kesimpulan waktu itu apa belum sempat karena waktu habis ya. Itu karena Kira-kira waktu. poin-poin apa lagi perubahan ke depan yang akan Bapak lakukan? Ya poin-poin yang saya lakukan itu ya memang di kesimpulan itu kemarin mungkin ada waktunya ya kita jadi mungkin itu yang harus dirubah. Di bagian refleksi mungkin ditekankan lagi terus pada agak sering memotivasi anak. Misalnya kalau misalnya kelompok ini misalnya dia berhasil gitu kan,
apa hadiahnya gitu, atau misalnya bisa jadi buat per poin di dalam di atas di depan tulis, sehingga mereka berlomba-lomba buat kelompoknya. Itu bisa membuat mereka antusias ya. Itu kemarin jika sesuai dengan media tadi itu belum cukup ya, sehingga menyebabkan mereka antusias sekali, sedangkan gambarnya hanya 2 ya. Berarti besok tuh dikasih reward yang lebih gitu, sehingga peserta didik dapat berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang ini. Oke, baik Bapak Rahmat, dari pasca observasi yang kita lakukan ini, mudah-mudahan dengan wawancara ini Bapak Rahmat bisa satu melakukan refleksi diri ya. Sehingga dengan ada observasi ini kita bisa mengetahui apa kelebihan kekurangan kita dalam melakukan pembelajaran, sehingga dengan kekurangan itu kita bisa melakukan perubahan ke depannya dan kita akan melakukan hal itu lagi. Oke, mungkin bagaimana perasaan Bapak Rahmat setelah kita melakukan kegiatan ini? Setelah kegiatan ini, setelah melakukan kegiatan ini, jadi dari sinilah kita mengetahui refleksi ini kita mengetahui bahwa pembelajaran yang dapat saja yang kita rubah dan bisa menilai diri kita sendiri sebagai guru. Oke, terima kasih Bapak Rahmat atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sukses ke depannya menjadi seorang pendidik yang dididikan ke pengabdian sosial. Amin ya Allah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.